Ibu yang kami hormati, baru saja kita menyaksikan video peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, sekarang saya sudah berada di ruang kelas virtual, tempat di mana pelatihan daring seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi akan dilaksanakan. Bisa dilihat sendiri, ada Forsi di sini, dan di sini juga nantinya moderator akan selalu menemani Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu Guru juga sudah bisa mendaftar di portal Guru Belajar dan Berbagi di gurubelajar.dan-berbagi.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih banyak mengenai program ini, maka izinkan saya kembali mengundang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, untuk melakukan gelar wicara bersama saya dan juga para trainers program Semangat Guru yang hadir hari ini. Baiklah, sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Iwan untuk melakukan gelar wicara bersama dengan para trainers program Semangat Guru. Mari Pak, kita mulai. Terima kasih Mbak Rizka. Halo, selamat pagi Ibu Bapak narasumber. Terima kasih ya sudah bergabung pada kesempatan ini. Dan tentunya selamat pagi kepada Ibu Bapak semua hadirin yang ada di acara peluncuran ini. Saya sangat senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini di gelar wicara peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, acara ini tentunya sangat spesial ya, karena ini beda dari apa-apa yang sudah pernah kita luncurkan sebelumnya. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung sehingga acara Semangat Guru ini dapat terlaksana. Semoga apa yang kami berikan ini akan memberikan manfaat kepada semua pendidik, dan dalam gelar sesi gelar bicara ini saya akan mendapatkan, kita akan gali nih spesifik modul-modul dan gimana pelajaran yang terkait dengan apa sih kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi pendidikan. Nah, izinkan saya menyapa para narasumber kita dulu ya. Apa kabar Ibu Vena? Baik, Pak Iwan. Assalamualaikum. Bagaimana Pak Iwan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ini Bu Vena ini selalu semangat ya dan positif sekali. Pokoknya ini keren banget. Alhamdulillah. Dapat inspirasi dari Pak Iwan juga dan juga guru-guru Nusantara yang hari ini hadir. Terima kasih. Terasa sekali energinya nih pagi hari ini. Terima kasih Bu Vena. Lalu kita sapa selanjutnya Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Selamat pagi Pak Iwan, selamat pagi semuanya. Nah, ini berbicara non teknis ini sebenarnya gurunya nih Pak Adi nih yang ini nanti nih Pak Adi bisa jelaskan lebih lanjut ya. Ini seperti apa sih apa fondasi dari kemampuan non teknis tersebut? Karena saya sebenarnya belajar dari Pak Adi juga loh, Ibu Bapak semuanya. Terima kasih ya Pak Adi. Lanjut dulu. Senang hati Pak. Terima kasih. Pak Bukik, sehat-sehat Pak Bukik. Halo, selamat pagi Pak Iwan. Sehat, alhamdulillah. Oke, nah Pak Bukik ini sangat terus kalau kata-kata bergerak ini sangat identik dengan Pak Bukik yang terus pantang menyerah gitu ya, bergerak terus menerus semangatnya, kata-kata semangat sangat menggambarkan Pak Bukik sekali. Terima kasih Pak Bukik. Ibu Vivit yang sekarang nih Ibu Bapak lagi di Amerika, gimana, sehat-sehat Bu Vivit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Iwan dan Bapak Ibu Guru Nusantara. Meskipun kita jauh di jarak tapi dekat di hati ya, karena teknologi. Karena teknologi itu kayak lagu aja ya, jauh di mata dekat di hati gitu. Terhalang monitor. Itu di Amerika jam berapa Bu Vivit sekarang? Sekarang di Amerika jam 22.14. Jadi kita tepat bedanya kurang lebih 11 jam dengan waktu Indonesia Barat. Begitu ya, tapi kita tetap semangat meskipun nanti di tengah malam memberikan training dengan duet saya Vena Anissa. Betul sekali. Ini saya terkesan ini apanya tuh VNV gitu ya. Jadi VNV itu kan double victory ya, berarti itu double victorious itu harusnya. Thank you banget Bu Vivit. Dan nah sekarang
tak kenal maka tak sayang. Tadi Bu Pipit bilang jauh di mata dekat di hati gitu ya. Nah sekarang saya bilang nih tak kenal dan makanya tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama para narasumber biar kita sebelum gali lebih lanjut tentang modul-modulnya. Siapa sih narasumber kita ini, mungkin bisa ceritakan ya Ibu Bapak semua profesi masing-masing. Lalu kemudian juga sambil menceritakan sedikit apa nih yang pelajaran yang nantinya di pelatihan semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, seperti apa sih yang nanti materi yang akan disampaikan kepada para guru-guru seluruh Indonesia. Kita mulai dari Pak Adi Respati dulu nih. Pak Adi boleh cerita profesinya apa, lalu nanti apa sih yang akan kita pelajari di modul ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Iwan. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Nama saya Adi Respati, saya Head of Program di Websys for Edu. Saya dapat 2 jadwal pelajaran Pak. Pelajaran yang pertama judulnya Resilience, Tangguh dan Teknologi. Pelajaran yang kedua judulnya Critical Thinking, Berpikir Kritis dan Teknologi. Lalu apa nih Pak yang akan diajarkan terkait dengan teknologi, kemampuan non teknis, tentang resilience dan kemudian critical thinking ini Pak? Oke, jadi di pelajaran 1 yang judulnya Resilience, Tangguh dan Teknologi, saya akan memperkenalkan satu kerangka Pak, namanya kerangka SEMAR. SEMAR ini adalah tentang kematangan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kita akan bahas tantangan dari setiap tingkat ini sebetulnya apa. Nah, kalau Bapak dan Ibu udah kenal masing-masing tantangan di tingkat ini apa, jadi kita dapat gambaran tangguh seperti apa sih sebetulnya yang diharapkan untuk belajar beradaptasi dengan teknologi. Nah, kalau di pelajaran yang 2, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, saya akan memperkenalkan satu praktik namanya saya jadi sadar, saya jadi berpikir. Jadi nanti kalau guru berlatih ini terus-menerus bersama murid, maka dalam menggunakan pembelajaran teknologi itu murid akan jadi terampil berpikir kritis, jadi alamiah, jadi natural. Begitu Pak. Jadi mungkin kalau boleh saya tanya sedikit lebih lanjut, yang menarik sekali ya Pak, ada kata-kata ketangguhan atau resiliensi tadi dan kemudian juga kesadaran ya kalau untuk modul kedua itu. Kenapa ya Pak tadi itu perlu ya resiliensi dan kemudian juga kesadaran dalam menggunakan teknologi? Bukannya kalau teknologi itu biasanya kan identik dengan kemampuan teknis gitu ya Pak Adi ya. Tapi Pak Adi menggarisbawahi tentang resiliensi dan kesadaran sebelum berpikir kritis, itu menarik sekali. Mungkin sedikit bisa disampaikan apa ya Pak? Itu boleh banget Pak. Jadi gini, kadang-kadang kita lupa dengan tangguh untuk beradaptasi dengan teknologi karena 2 hal. Nomor 1, waktu kita menggunakan teknologi pertama kali untuk keperluan apapun, sebetulnya ada kebiasaan yang kita tinggalkan, ada kebiasaan yang baru yang harus kita pelajari. Kadang-kadang kita kaget, terus kita berhenti di tengah jalan. Yang kedua, teknologi ini berkembang terus, jadi kadang-kadang begitu kita sudah sampai langkah kedua, kita udah capek, padahal ada langkah 3, langkah 4, padahal teknologi yang generasi di 3 dan 4 itu justru yang akan memberikan potensi dan manfaat yang lebih besar. Nah, dengan mengetahui kira-kira tantangannya apa dan benefitnya apa, kita jadi tahu tuh sebetulnya kita perlu punya otot sebesar apa sih kalau belajar teknologi, gitu Pak. Iya. Lalu kesadaran ini apa Pak Adi? Kenapa penting sih harus ada kesadaran? Bukannya berpikir kritis itu tinggal mikir kritis aja ya? Kenapa sih ada kesadaran sebelum berpikir itu? Oh benar, jadi tentang berpikir kritis dan kesadaran kadang-kadang kita sering lupa tuh Pak. Jadi semua orang itu sebetulnya berpikir kritis. Jadi sebetulnya berpikir kritis itu kalau di kajian ilmu psikologi itu kemampuan, semua orang mampu. Tapi jebakannya adalah bukan kadang-kadang, selalu ketika luapan emosi kita itu tinggi, baik emosinya senang ataupun sedih, berpikir kritis itu jadi terhambat. Jadi kalau saya aware bahwa saya sedang tegang, saya sedang capek, saya sedang gembira, saya bisa tetap aware bahwa saya perlu berpikir kritis terhadap informasi yang saya sedang terima ini. Gitu Pak. Oke, wow. Ini luar biasa sekali ya, dan kalau boleh nanti saya ikutan belajar nih sama Pak Adi. Tapi saya mau langsung kayaknya nih tanya-tanya lebih lanjut nantinya nih Pak Adi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Kita pindah dulu ke Bu Vena Anissa dan Bu Vivit Kavi sebagai ini the champion buat komunikasi
skill komunikasi kita nih. Nah, Bu Vena dan Bu Vivit, komunikasi ini kan memiliki banyak turunan ya. Nanti maksudnya tuh banyak bagiannya. Pelatihan komunikasi apa sih yang nanti akan diajarkan di kelas kita ini? Saya izin jawab ya Pak Iwan. Jadi memang kita ini akan mulai lagi belajar dari dasar komunikasi. Bahwa seringkali kalau kita bicara mengenai komunikasi, kita merasa wah kita sudah melakukan komunikasi sejak bahkan dari dalam perut Pak Iwan. Karena bayi menendang itu kan sebetulnya sudah menimbulkan respons dari ibu gitu ya. Kemudian setelah kita lahir, kita belajar berbicara dan sebagainya. Tetapi dalam komunikasi mungkin pertanyaan terbesarnya, apakah pemahaman yang ingin kita berikan kepada lawan bicara kita itu juga dapat dipahami dengan pemaknaan yang sama. Karena seringkali dalam proses kolaborasi, dalam proses interaksi, apalagi dalam konteks belajar mengajar seperti sekarang Pak Iwan, di mana sekarang dunia pendidikan kolaborasinya bukan hanya dengan guru dan anak murid, tapi juga dengan orang tua, dengan komunitas pendidikan. Satu Indonesia kita harus berkolaborasi. Nah, yang akan nanti kami sampaikan adalah bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi dengan sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi lupa dipraktekkan, atau mungkin kita akan bahas bagaimana untuk dapat melakukan komunikasi sehingga lawan bicara kita bisa mengerti dan juga bisa paham, bisa mensupport dan akhirnya tercipta kolaborasi tersebut gitu. Mungkin Bu Vivit bisa menambahkan? Silakan Bu Vivit. Oke, jadi komunikasi efektif itu sebenarnya bukan kita hadir atau berkomunikasi untuk menyampaikan pesan, tapi sebelumnya kita tuh harus memahami dulu lawan bicara kita itu dalam siapa, masuk generasi mana gitu ya. Maksudnya kita berbicara dengan yang PAUD sama SMA juga udah pasti beda begitu. Nah sebenarnya komunikasi yang tadi Fana juga udah mulai tuh, komunikasi dari kita bayi itu juga beda dengan komunikasi bayi. Dia bilang mungkin dia lapar dengan nendang-nendang gitu ya, pada saat dia sudah lahir gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah remaja, tinggal manggil bi gitu misalkan. Jadi sebenarnya tuh bagaimana kita menyampaikan sesuatu gitu ya, bagaimana kita berstrategi, dan bagaimana kita memasukkan elemen empati, dan bagaimana kita memperhatikan manusia yang sedang kita bicara atau lawan bicara, itu yang menjadi suatu hal atau rahasia sebuah komunikasi bisa efektif begitu. Begitu sedikit hintnya. Jadi tadi Bu Vena menekankan pada pemaknaan ya, jangan sampai salah pemaknaannya. Lalu Bu Vivit juga menyampaikan bahkan sebelum komunikasi itu dimulai sebenarnya kita sudah harus memikirkan target audiensnya ini siapa gitu. Jadi know your audience sangat penting banget kalau untuk komunikasi yang efektif gitu ya Bu. Betul Pak Iwan, apalagi sekarang dengan penggunaan teknologi dalam berkomunikasi saat ini, berarti kita punya tambahan baru. Tambahan ini bisa kita bilang sebagai teknologi memudahkan kehidupan kita. Tetapi jika teknologi tidak diimbangi dengan perangkat kita sendiri sebagai manusia, itulah yang akhirnya namanya non-teknis itu ya Pak Iwan ya, salah satunya adalah komunikasi. Apapun juga yang kita lakukan dengan teknologi tersebut, jadinya tidak maksimal. Dengan komunikasi yang baik, berarti proses pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru, semua komunitas pendidikan akan menyebar, dan itulah yang tadi Pak Iwan bilang, gotong royong tadi Pak Iwan, gotong royong harus dengan komunikasi yang baik nih di antara semua pemangku kepentingan dan juga semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia. Betul. Oke, jadi ini kolaborasi itu sangat memerlukan komunikasi yang baik juga sehingga kolaborasinya bisa efektif, bisa efisien dan juga produktif gitu ya Bu Vena. Betul ya, Pak. Iya. Dan tentunya pastinya semua Silakan Bu Vivit. Ya, dan tentunya semuanya itu butuh strategi, Pak. Jadi butuh strategi Bapak Ibu, butuh strategi dan butuh planning. Orang mikir komunikasi kita tinggal ngomong aja, menyampaikan pesan, tapi ternyata tidak. Pada saat kita sudah memulai dengan tujuan, knowing the ending before we start gitu ya ibaratnya. Nah, di situ kita bisa planning, di situ kita bisa berstrategi sehingga komunikasi efektif dan sampai tepat sasaran. Gitu maksudnya Pak ya, on point. Jadi ini kayak Stephen Covey aja ya, ini berarti start with end in mind ya, baru kemudian backward ke belakang gitu biar strategi komunikasinya bisa efektif gitu ya Bu Vivit ya. Betul sekali, persis sekali seperti itu Pak Iwan.
Terima kasih. Wah, ini seru banget ini, komunikasi ternyata bukan hanya komunikasi tapi terintegrasi dalam apapun yang kita lakukan gitu ya, sehingga kolaborasi kita, gotong royong kita bisa jauh lebih efektif, dan kita juga harus punya strategi knowing your audience, dan seperti apa bisa dimaknai, yang pemaknaan tadi tuh yang tadi Bu Vena juga sampaikan itu penting banget dalam komunikasi. Jadi bukan kita aja yang ngerti, audiens kita juga ngerti juga gitu ya. Oke. Baik, Bu Vena, Bu Vivit, saya izin pindah dulu nih ke narasumber kita selanjutnya. Pak Bukik, apa kabar Pak Bukik? Baik, Pak Iwan. Pak Bukik, boleh diceritakan nggak nih, ini apa sih yang diajarkan di kelas Empowered Teacher? Ini penerapan kelas campuran, boleh diceritakan Pak Bukik? Ya, jadi tadi kan di Pak Adi sudah guru-guru sudah belajar jadi tangguh, sudah berpikir kritis. Tadi di kelasnya Bu Vena juga bagaimana guru-guru itu sudah bisa berkomunikasi. Nah, di sesi saya bagiannya adalah bagaimana semua potensi, sebuah ketangguhan itu kemudian membuat guru itu bisa berdaya di kelas. Jadi, lebih kepada aktualisasi apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, konteksnya adalah pembelajaran campuran, karena pembelajaran campuran untuk tahun ajaran depan itu bisa jadi adalah salah satu konsep paling penting yang perlu dipelajari oleh para guru. Gitu. Pak Bukik, tadi ada kata-kata berdaya gitu ya Pak Bukik. Kalau gitu ada yang nggak berdaya gitu ya Pak Bukik. Kenapa sih mungkin dalam konteks pendidikan kita itu merasa tidak berdaya sih Pak Bukik? Ini mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Iya, nah, dalam kondisi sebelum pandemi maupun selama pandemi itu kan selalu ada dua pilihan kan. Ada dua pilihan, apakah kita mau menjadi korban atau kita mau mencari cara untuk mengatasi keadaan. Nah, yang guru-guru berdaya ini adalah guru-guru yang menolak jadi korban. Karena kalau ketika jadi korban sebenarnya bukan hanya muridnya yang rugi, guru tersebut juga akan mengalami kerugian ya, apalagi di pandemi. Itu jadi sikap mentalitas korban itu justru semakin bikin kita stres. Nah, dengan pembekalan yang sudah resiliensi, ketangguhan dari Mas Adi tadi, harapannya itu bisa diaktualisasikan di sini. Bagaimana sih sikap mental berdaya itu bisa diterapkan di kelas? Seperti itu. Oke, jadi ada peran dari resiliensi juga ya, dan mindset saya tidak mau menjadi korban gitu ya Pak Bukik, dan mengambil peran gimana sih untuk bisa mengatasi masalah yang ada walaupun dengan kondisi yang penuh tantangan, kira-kira gitu ya Pak Bukik. Betul, dan itu akan berdampak ke muridnya. Jadi kalau guru-gurunya berdaya, itu insya Allah murid-muridnya juga akan memilih untuk berdaya bersama gurunya. Oke. Jadi itu poin yang angle berikutnya ya. Jadi bukan hanya dimensi ke gurunya, tapi itu kemudian berdampak kepada murid-muridnya sendiri gitu ya Pak Bukit. Ini bentuk apa sih namanya itu, kurikulum dari gurunya ya. Jadi bukan kurikulum official, tapi ini adalah hidden kurikulum dari cara guru berperilaku di dalam kelas, itu juga menjadi bagian yang berpengaruh, dan mungkin bisa jadi lebih berpengaruh daripada kurikulum yang ada di. Betul, lebih berpengaruh itu malah, makanya perangkat utama seorang guru dalam mengajar itu kan dirinya sendiri. Karena ngomong kurikulum itu pasti nanti yang pertama dilihat murid kan senyumnya, optimismenya guru. Kalau sejak awal sudah asam, mau pakai kurikulum apapun ya tetap asam kurikulumnya gitu kan ya. Oke. Ini menarik sekali, balik kemampuan non-teknis betul-betul jadi fondasi bahkan dalam bagaimana kita memaknai kurikulum sendiri ya. Luar biasa nih dari insight dari Pak Bukik. Ternyata kemampuan non-teknis ini, dan saya juga beberapa studi juga melihat bahwa ini seringkali dilupakan, tapi padahal inilah yang fondasi dari proses pendidikan. Karena proses pendidikan nih kan beda nih, pengajaran kan hanya menyampaikan, tapi kalau pendidikan itu kan ada holistiknya dan mengutamakan kepada karakter gitu ya, aspek-aspek yang justru akan nanti setelah besar itu dia dalam dunia kerja, bermasyarakat, itu akan menentukan bagaimana si murid itu bisa berinteraksi, berpartisipasi, dan untuk bisa sukses. Terima kasih Pak Bukik. Kita pindah dulu ke
ini ada kelas creativity. Nah ini menurut saya sih ini keren banget dan jarang banget nih. Saya sangat dorong nih guru-guru kita ngambil modul yang ini nanti fokus banget. Ini tentang creativity, konten dan teknik penceritaan atau storytelling ini luar biasa. Storytelling ini selalu jadi sebuah strategi. Bahkan orang-orang di sukses top successful people, leaders dan segala macam menggunakan teknik ini dalam berbagai hal gitu ya. Nah, trainernya itu adalah Pak Edward Suhadi, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi kalau boleh nih saya minta Ibu Vena sebagai koordinator program boleh menceritakan kelas ini nggak kepada kita semua, creativity, konten dan teknik penceritaan. Bu Vena masih mute, Bu Vena, sorry. Iya, boleh sekali Pak Iwan, karena memang kelas ini juga salah satu kelas yang pastinya akan menjadi ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu Guru. Dan betul sekali pendekatan storytelling atau teknik penceritaan ini sebetulnya sudah dipakai di semua industri bahkan sekarang. Karena ini adalah sebuah teknik mengutarakan sesuatu yang betul-betul bisa menyambungkan antara pikiran dan hati, Pak. Jadi hati berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan sesuatu yang bisa membuat kita bergerak, dan juga tentunya kalau pengetahuan juga akan disampaikan dengan lebih mudah jika memang hatinya sudah menyatu gitu Pak. Nah untuk yang storytelling ini kami percaya bahwa guru-guru di Indonesia adalah guru-guru yang bersemangat, guru-guru yang punya ide-ide cemerlang. Tadi yang Pak Iwan katakan di awal bahwa guru-guru Indonesia terbukti sangat senang belajar. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana ide mereka, bagaimana semangat mereka, dan juga bagaimana apapun juga yang mereka pelajari, itu bisa dibagikan ke rekan-rekan sesama guru di Indonesia, semua komunitas pendidikan Indonesia, dengan sekarang ini adalah melalui konten. Nah, konten yang akan dibuat ini sebetulnya bagaimana caranya untuk membuat konten yang tidak menggunakan teknologi yang canggih gitu. Teknologinya apa saja, tetapi dengan struktur, dengan strategi, dan juga dengan cara yang baik, ini menjadi konten yang bisa dinikmati, bisa diikuti, mudah dimengerti, dan juga berfungsi sebagai pembelajaran untuk yang lain. Nah, Pak Edward beliau ini adalah seorang pakar storytelling, dan juga sutradara, sekaligus juga adalah pekerja di bidang kreatif, Pak Iwan. Jadi semenjak pandemi itu, video-videonya Pak Edward ini sudah banyak yang viral, padahal hanya menggunakan teknologi yang sangat sederhana, menjelaskan mengenai hal-hal yang kompleks gitu. Nah, berarti ini kan menarik nih, menjelaskan hal yang kompleks dengan sebuah penceritaan yang menarik, sehingga orang mengerti dan juga ingin membagikannya kembali. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru untuk bisa melakukan itu, kita bisa bayangkan jika semua pembelajaran yang ada, semua inovasi yang ada, bisa diceritakan kembali dalam bentuk konten yang sangat menarik, dan bukan cuma konten yang dibagikan Pak Iwan, tapi semangatnya yang kita juga ingin dibagikan kepada guru-guru. Makanya program ini namanya Semangat Guru. Jadi semua kita semangat. Pak Iwan, ini saya juga, walaupun saya yang ditanya, tapi saya boleh ya kalau bertanya balik kepada Pak Iwan nih, karena tadi kita semuanya sudah ditanya mengenai kelas-kelas, ada 5 kelas kan Pak, sebetulnya ada 6 kelas, dan 6 kelas itu gongnya itu adalah kelas collaboration, yang tadi juga kita sempat sebutkan, kelas collaboration, kolaborasi dan dampak itu akan dibawakan sendiri oleh Pak Iwan. Nah, kalau gitu saya boleh gantian tanya, nanti di kelas Pak Iwan akan ada apa ya Pak? Oh gantian ya, waduh. Iya nih Ibu Bapak, saya juga ikutan jadi narasumber seperti yang Bu Vena bilang di sesi yang terakhir ya. Nah, kolaborasi ini tentunya satu hal yang penting yang menurut saya akan kita tekankan itu adalah kita berkembali kepada falsafah dari esensi budaya-budaya di Indonesia, yaitu hashtag gotong royong. Gotong royong ini luar biasa sebenarnya, dan menurut saya ini adalah modal utama bangsa kita untuk bisa leapfrog, jadi melakukan lompatan ke depan untuk mengejar ketertinggalan di semua bidang gitu. Karena sebenarnya inilah yang menurut saya mengakselerasi, terbukti di pandemi ya. Pandemi ini kan sebenarnya mau tidak mau kita bergotong royong, bukan saja untuk diri kita, tapi juga kita melindungi orang-orang yang paling rentan, yang terdampak oleh pandemi. Lalu juga kita tahu bahwa konsekuensi dari apa yang kita lakukan kepada
orang lain gitu. Jadi bukan hanya kita tapi orang lain. Nah inilah gotong royong itu ada filsafatnya bukan saja sekedar berkolaborasi, tapi juga ada empati secara sosial dan tanggung jawab secara sosial. Nah ini menurut saya adalah hal yang mungkin nanti kita bahas sama-sama rame-rame, tetapi Bu Vena, yang terpenting ini adalah kelas saya ini nanti akan penuh kejutan dan kolaborasi. Nah nanti Bapak Ibu bisa ikut ya pelatihan ini untuk tahu apa sih nanti kelas yang terakhir ini, seri ke-6 ini bersama saya gitu Bu Vena. Oke, baik, kita tunggu kalau gitu ya Pak Iwan ya kelasnya ya, bikin penasaran aja nih semuanya di sini. Siap. Oh iya Mbak Pak Rizka, Iwan, izin juga nih saya ingin bertanya dengan para narasumber. Ini kira-kira apa harapan dan pesan para bapak dan ibu untuk guru-guru di Indonesia yang berminat untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, kemampuan dalam adaptasi, kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Silakan bisa dimulai oleh Ibu Vena. oh saya lagi. Baik. Kalau saya sedikit aja, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, belajar dalam situasi yang menarik, yang asik, dan kita akan belajar juga saling bertukar pikiran dalam pelajaran nanti yang non teknis dalam adaptasi teknologi. Dan sampai ketemu, semangat! Selanjutnya boleh mungkin Pak Adi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Boleh banget. Yang pertama adalah tetap semangat mengikuti sarannya Mbak Vena juga. Yang kedua, ikuti semuanya Bapak dan Ibu. Yang ketiga, kemudian praktekkan terus-menerus. Nanti kita akan melihat dampaknya bareng-bareng. Kita sangat-sangat berharap sekali ini akan punya dampak yang besar buat semuanya. Ya. Berikutnya Ibu Vivit, boleh untuk menjawab pertanyaan yang sama? Oke, melanjuti semangat Ibu Vena, satu hal yang selalu bikin saya nggak sabar untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga untuk ikutan berbagi materi adalah energi positif. Saya tidak sabar, meskipun kita terbatas oleh layar, energi positif dari Bapak Ibu pasti akan menjadi penyemangat bagi kita semua. Maka dari itu semangatnya harus double Bapak Ibu. Kita ketemu ya sebentar lagi. Ya, terakhir Bapak Bukik, silahkan untuk menjawab. Ya, Boleh rekan-rekan guru tadi sudah mendengarkan paparan dari semua pelatih. Silakan dicek. Kalau memang itu kebutuhan rekan-rekan, kebutuhan belajar rekan-rekan, pastikan jangan ketinggalan, masukkan dalam reminder, karena kita akan bersenang-senang belajar bersama. Oke, bisa saya kembalikan lagi kepada Pak Iwan? Masih mute ternyata. Terima kasih Pak Adi Raspati, Bu Vena Anissa, Bu Vivit Kavi, Pak Bukik Setiawan atas semangatnya dan ini langsung menular ini, dan juga tentunya semua penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga senantiasa kita terus diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran dalam menjalankan semua tugas-tugas kita, terutama nantinya di seri Semangat Guru ini. Saya akan tutup lagi dengan pantun berikutnya. Berwisata di kota Pekanbaru, keliling kota menggunakan delman. Mari kita ikuti seri belajar semangat guru, wujudkan pembelajaran sesuai dengan zaman. Mendaki puncak gunung pagi-pagi untuk melihat sinar sang fajar. Perluas pengetahuan tentang penggunaan teknologi agar murid semakin senang belajar. Akhir kata, saya Iwan Caril undur diri dulu, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.